Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pilkada asimetris. Apa itu pilkada asimetris? Bagaimana penerapannya di Indonesia? Itu akan kita bahas, tapi sebelumnya silakan di-subscribe, di-share, dan ditonton video-video saya supaya channel ini berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, berbicara mengenai pilkada asimetris, ini merupakan sesuatu hal yang mungkin dianggap baru oleh beberapa kalangan, tapi sesungguhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sudah diterapkan mulai dari era kemerdekaan hingga pada saat ini. Namun kemudian pembicaraan mengenai pilkada asimetris ini semakin heboh ataupun booming karena pernyataan dari Menteri Dalam Negeri kita, Tito Karnavian. Beliau mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mengenai pelaksanaan ataupun evaluasi terhadap pilkada-pilkada yang sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2004 hingga pada saat ini, dan hasil evaluasi itu nantinya mungkin berpeluang akan menerapkan yang namanya sistem pilkada asimetris. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pilkada asimetris dan apa itu pilkada asimetris, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman bahwa teorinya sistem pemilihan kepala daerah di berbagai negara di dunia, termasuk juga yang pernah diterapkan di Indonesia, itu bisa dibagi dalam dua bagian besar. Ya. Yang pertama, ada namanya elected local government. Kalau diterjemahkan ini artinya pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah pemilihan langsung ataupun direct election. Dalam pemilihan langsung, setiap warga negara itu memilih secara langsung siapa yang menjadi kepala daerahnya. Atau dalam istilah ilmu politik maupun hukum tata negara disebut dengan one man, one vote, dan one value. Satu orang, satu suara, dan satu nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya pemilihan tidak langsung ataupun indirect election. Artinya di sini bahwa masyarakat tidak langsung memilih siapa yang menjadi kepala daerahnya. Tetapi kemudian masyarakat memberikan kuasa kepada wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen ataupun kalau di Indonesia namanya DPRD untuk memilih siapa yang menjadi wakil menjadi kepala daerahnya. Itu yang pertama ya, election local government. Kemudian yang kedua, ada namanya non-elected local government atau kepala daerah yang tidak dipilih, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kepala daerah yang tidak dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung ini biasanya ditentukan berdasarkan penunjukan ataupun penetapan. Nah, kenapa saya harus membedakan antara penunjukan dengan penetapan? Karena termnya ini berbeda, ya. Bahwa yang namanya penunjukan itu wewenang menunjuk itu ada di lembaga atau jabatan yang ada di atasnya. Sedangkan yang namanya penetapan, proses rekrutmen ataupun proses pemilihan atau penentuan siapa yang menjadi kepala daerahnya itu sudah ada tersendiri di internal daripada daerah tersebut. Namun kemudian pemerintah pusat itu hanya sekedar menetapkan ataupun mensahkan siapa yang menjadi kepala daerahnya. Itu yang kedua. Lalu bagaimana pelaksanaan pilkada di Indonesia mulai dari era kemerdekaan hingga pada saat ini? Kalau kita kaji, ternyata kedua sistem yang tadi, baik yang elected maupun yang non-elected itu ternyata sudah pernah diterapkan ataupun diberlakukan di Indonesia. Perubahan-perubahan memang selalu dilakukan di dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini tentu
dalam rangka untuk menciptakan desain pemilihan kepala daerah yang paling cocok ataupun yang paling pas dengan situasi kondisi sosiologis politik di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai desain sistem pemilihan kepala daerah yang tepat di Indonesia, tentu kita tidak boleh lepas dari yang namanya Pancasila sebagai stat fundamental norm ataupun norma fundamental negara yang berlaku di Indonesia. Di dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di sana dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita kaji sila keempat ini, muncul pertanyaan, apakah sesungguhnya pemilihan langsung itu sudah sesuai atau tidak dengan sila keempat Pancasila itu. Nah, tapi apapun ceritanya, yang namanya nilai, yang namanya asas di dalam Pancasila itu tidak boleh dilaksanakan langsung. Dia harus diturunkan di dalam bentuk norma, yaitu Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita, ada beberapa pasal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Yang pertama, bisa Anda lihat di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di sana dikatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Di sini ada frasa dipilih secara demokratis. Tentu pembentuk Undang-Undang Dasar tidak sembarangan membuat frasa dipilih secara demokratis ini. Karena pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan, baik itu dalam pemilu maupun dalam pilkada, itu frasanya berbeda. Kalau kita bandingkan misalnya frasa dipilih secara demokratis ini dengan frasa dalam pasal 6A ayat 1 mengenai pemilihan presiden, di sana dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di sana ada frasa secara langsung oleh rakyat. Tetapi kemudian di dalam pasal 18 ayat 4 dikatakan dipilih secara demokratis. Ada dua frasa yang berbeda. Dipilih secara langsung itu tegas dikatakan di dalam pasal 6A, sedangkan di dalam pasal 18 ayat 4 dikatakan dipilih secara demokratis. Nah, untuk memahami perbedaan ini, teman-teman saya bawa kembali ke proses perubahan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan mulai tahun tahun 1999 sampai 2002. Di dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar itu, sesungguhnya para pembentuk Undang-Undang Dasar berharap bahwa pada awalnya ini ya, mereka berharap agar pasal yang mengatur mengenai pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu disatukan. Hal ini masuk akal karena memang pada dasarnya proses dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu sama. Dan lembaga yang menyelenggarakannya juga pada awalnya didesain adalah sama, yaitu KPU. Tapi kemudian ada beberapa pihak yang mempertanyakan relevansi dari penyatuan pilkada dengan pemilu ketika dibandingkan dengan pasal 18B ayat 1, di mana di sana dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ataupun bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi orang-orang ini mempertanyakan tidak mungkin yang namanya pilkada itu dipersamakan di seluruh Indonesia kalau bunyi pasal 18B ini tetap dimuat di dalam konstitusi. Karena harus kita akui bahwa beberapa daerah dalam proses latar belakangnya, dalam proses bergabungnya dengan Indonesia itu memiliki kekhususan ataupun kekhasan tersendiri. Dan keistimewaan maupun kekhususan mereka itu harus diakui, salah satunya melalui proses pemilihan kepala daerah. Itu. Nah, dengan perdebatan itu kemudian maka pembentuk undang-undang Dasar memutuskan bahwa pemilu itu
diatur tersendiri di dalam pasal 22E, di mana di sana ada pemilihan umum presiden, pemilihan DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD. Sedangkan yang namanya pemilihan kepala daerah itu dipisah, ya. Kalau tadi saya katakan pemilu itu diatur dalam pasal 22E, sedangkan pemilihan kepala daerah itu diatur di dalam pasal 18 di bagian bab pemerintahan daerah. Jadi saya tekankan kepada saudara bahwa pemilu itu berbeda rezim dengan pilkada. Pilkada merupakan rezim daripada pemerintahan daerah, sedangkan pemilu itu merupakan bagian tersendiri di dalam pasal 22E. Dengan desain pengaturan di dalam konstitusi yang seperti itu, maka kemudian aturan dalam konstitusi itu diturunkan dalam beberapa undang-undang, di mana dalam beberapa undang-undang tersebut diatur daerah-daerah yang memiliki kekhususan ataupun keistimewaan itu memiliki sistem tersendiri dalam penyelenggaraan pilkada. Hingga pada saat ini ada 4 daerah yang memiliki kekhususan ataupun keistimewaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Inilah yang disebut dengan pilkada asimetris. Asimetris artinya A itu tidak simetris sebangun. Kalau kita gabungkan berarti penyelenggaraan pilkada itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu. Nah, perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain ini bukan hanya sekedar sistem langsung ataupun sistem tidak langsung, tetapi ada beberapa perbedaan yang lain yang kalau kita kerucutkan itu akan dibagi di dalam 3 asimetris ataupun 3 perbedaan. Yang pertama, ada namanya asimetris sistem, itulah langsung dengan tidak langsung. Lalu kemudian yang kedua, ada asimetris dalam hal mekanisme ataupun cara. Dan yang ketiga ada namanya asimetrisme dalam hal aktor ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam pilkada tersebut. Nah, daerah-daerah mana saja yang hingga pada saat ini tetap memberlakukan yang namanya pilkada asimetris? Yang pertama kita lihat adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di DKI Jakarta ini diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Di sana ada 2 asimetrisme ataupun kekhususan tersendiri yang berbeda dengan pemilihan kepala daerah di daerah lain. Asimetrisme yang pertama adalah bahwa di Jakarta itu pilkada langsung hanya ada di tataran gubernur. Sedangkan jabatan di bawahnya yaitu bupati dan wali kota tidak dipilih secara langsung. Kalau di Jakarta itu ada 6 kabupaten kota. Yang pertama itu ada Kabupaten Kepulauan Seribu, kemudian ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. 6 bupati maupun wali kota yang ada di Jakarta itu ditunjuk langsung oleh gubernur. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, syarat pemenangan untuk seorang gubernur juga itu berbeda. Kalau di daerah lain, yang menjadi gubernur terpilih adalah pemenang dari kontestasi itu, siapa yang memiliki suara terbanyak gitu. Sedangkan di Jakarta, pemenangnya bukan hanya sekedar yang mendapatkan suara terbanyak, tapi ada syarat khusus yaitu harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau kita balik ke pemilihan kepala daerah yang ada di Jakarta waktu masanya AHY, kemudian Anies dan Ahok, di putaran pertama itu sesungguhnya pemenangnya adalah Ahok. Tapi karena dia belum mencapai yang namanya suara 50% tambah 1, maka harus dilanjutkan ke 2 round system ataupun sistem ronde kedua. Dan di ronde kedua kemudian diperhadapkan antara pemenang pertama dan pemenang kedua di putaran pertama. Dan kemudian pemenangnya adalah Anies karena dia mendapatkan 50% tambah 1 suara. Kemudian provinsi yang kedua yang menerapkan pilkada asimetris adalah daerah istimewa Aceh atau saat ini dikenal dengan Nangro Aceh Darussalam. Ada beberapa asimetrisme di daerah di Nangro Aceh Darussalam. Yang pertama adalah bahwa pencalonan
calon kepala daerah di sana, baik itu gubernur maupun bupati wali kota, itu bisa dilakukan oleh partai lokal. Berbeda dengan di daerah-daerah lain, di mana calon kepala daerah itu harus dicalonkan oleh partai politik nasional. Ini bisa terjadi karena memang hanya Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk yang namanya partai lokal. Ini merupakan bagian dari ketentuan MOU Helsinki antara Indonesia dengan GAM pada masa itu. Lalu kemudian asimetrisme yang kedua adalah bahwa persyaratan untuk calon perseorangan di Aceh itu berbeda dengan di daerah lain. Di Aceh itu, syarat untuk bisa ikut pilkada bagi seorang pasangan calon hanya sekedar 3% dari jumlah penduduk. Sedangkan di daerah lain itu berada di atasnya, mungkin 6-8% dari jumlah penduduk. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada itu berbeda di Aceh dengan di daerah-daerah yang lain. Kalau di Aceh itu dikenal dengan yang namanya KIP, Komisi Independen Pemilih, dan ini semacam KPU, dan kemudian ada namanya di sana Panwasli, Panitia Pengawas Pemilih. Kalau di daerah lain namanya adalah Bawaslu. Dan sistem rekrutmen daripada anggota penyelenggara pilkada ini juga berbeda-beda. Kalau misalnya di Aceh, yang namanya anggota KIP dan Panwasli itu dipilih oleh anggota DPRK, itu DPR Kabupaten kalau di Aceh, dan DPRA yaitu DPR Provinsi Aceh. Sedangkan di daerah lain yang namanya anggota KPUD itu, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, itu berbeda prosesnya dengan di Aceh. Asimetris yang ketiga teman-teman, yaitu di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua ini ada dua macam asimetrisme yang terjadi. Yang pertama adalah persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Papua itu berbeda dengan di daerah lain. Di Papua itu ada ketentuan harus orang asli Papua. Siapa yang dimaksud dengan orang asli Papua itu nanti bisa Anda baca di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sedangkan di daerah lain itu tidak ada ketentuan. Setiap warga negara, setiap orang itu berhak untuk menjadi calon kepala daerah selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tertentu di dalam undang-undang. Lalu kemudian asimetrisme yang kedua adalah bahwa di Papua itu dikenal yang namanya sistem noken. Sistem noken ini merupakan keistimewaan karena di sana asas-asas pilkada maupun asas-asas pemilu itu tidak dilaksanakan. Di mana kita tahu yang namanya asas pemilu itu kan ada luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam noken itu tidak ada asas langsung. Dalam sistem noken, suara kita itu diserahkan kepada kepala suku ataupun kepala adat, lalu kemudian beliaulah itu yang menyampaikan ke PPS ataupun panitia pemungutan suara. Tapi kemudian ada proses-proses di balik itu yang kalau kita jelaskan di dalam video ini akan sangat ribet ya. Dan ini sudah dikatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Karena di beberapa pilkada maupun pemilu yang lalu, sistem noken ini pernah digugat beberapa kali dan MK mengatakan itu tetap konstitusional selama dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di sana. Itu. Dan kemudian yang terakhir, provinsi yang memberlakukan asimetrisme itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Provinsi DIY, asimetrisme yang terjadi adalah bahwa kepala daerahnya ataupun gubernurnya itu sudah otomatis berasal dari keraton ataupun dari Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan wakil gubernurnya itu sudah otomatis berasal dari Kasunanan ataupun Mangkunegaraan Yogyakarta. Itu sudah ada proses internal yang ada di dalam Kesultanan maupun di Mangkunegaraan, dan pemerintah pusat itu hanya sekedar menetapkan. Jadi teman-teman, berdasarkan asimetrisme yang ada di keempat provinsi yang tadi, ternyata memang terbukti bahwa pilkada asimetris itu sudah ada sejak dulu di Indonesia.
Cuma kemudian yang membedakan dengan wacana pilkada asimetris yang diwacanakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah tolok ukur ataupun parameternya. Kalau pilkada asimetris yang berlaku di 4 provinsi tadi, tolok ukurnya sudah jelas, yaitu keistimewaan atau kekhususan yang ada di daerah tersebut. Dan itu sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 18B ayat 1. Sedangkan wacana yang dibuat oleh Tito Karnavian adalah bahwa pilkada asimetris itu akan diterapkan di provinsi-provinsi yang memiliki tingkat literasi politik yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, indeks demokrasi yang rendah, dan juga daerah-daerah yang dianggap rawan ataupun memiliki potensi konflik yang tinggi. Ini saya rasa sebuah tolak ukur ataupun parameter yang debatable. Ini sangat berbeda dengan tolak ukur mengenai keistimewaan ataupun kekhususan yang ada di 4 provinsi yang tadi. Oleh karena itu, saya sendiri sebagai akademisi tidak setuju dengan wacana daripada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kalau melaksanakan pilkada asimetris hanya berdasarkan tolak ukur yang saya sebutkan tadi. Namun demikian teman-teman, dalam bayangan saya sesungguhnya pilkada asimetris ini bisa didesain kalau misalnya kita membahas secara komprehensif dan dihubungkan juga dengan undang-undang terkait pilkada. Seperti kita ketahui bahwa pilkada ini kan sangat terkait dengan yang namanya undang-undang pemerintahan daerah. Salah satu contoh yang bisa saya buat adalah dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan dikatakan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi keberadaan gubernur itu berbeda dengan bupati dan wali kota. Kalau bupati dan wali kota itu merupakan pemerintahan di daerah otonom. Sedangkan gubernur itu jabatannya ada 2. Sebagai kepala pemerintahan di daerah otonom dan juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini sesungguhnya yang harus disinkronkan. Alangkah baiknya misalnya kalau yang namanya otonomi itu dititikkan saja di kabupaten ataupun kota. Sehingga nanti tidak ada double otonomi. Provinsi memiliki otonomi, kemudian kabupaten dan kota memiliki otonomi. Dengan sistem yang sekarang, itu membuat bupati dan wali kota justru tidak tunduk kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, kalau misalnya nanti posisi gubernur itu benar-benar didesain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, alangkah baiknya misalnya kalau gubernur itu sebaiknya dipilih saja oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga kemudian bupati dan wali kota itu tunduk kepada gubernur. Dan memang seharusnya begitu. Kemudian yang janggal dalam hukum pemerintahan daerah kita ini sekarang adalah kalau kita lihat keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, ini bisa saja membuat sistem presidensial kita itu tidak berjalan dengan baik. Coba Anda bayangkan misalnya kalau presiden itu berasal dari partai A ataupun koalisi partai A, sedangkan gubernur itu merupakan kader dari partai B ataupun koalisi partai B. Ini kan ada semacam perbedaan dan seandainya lah misalnya partai B ataupun koalisi partai B itu merupakan oposisi dari partai A. Di sini kan ada ketidaksinambungan. Nah, kalau misalnya gubernur itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, maka akan lebih mengefektifkan turunan daripada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah khususnya di provinsi. Dan provinsi kemudian bisa mengawasi keberadaan daerah, kabupaten, dan kota. Itu dia. Atau kemudian asimetrisme yang bisa dilakukan, perbedaan yang bisa dilakukan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah misalnya kalau daerah-daerah yang kecil, yang penduduknya hanya sekitar 50.000 orang, biasanya itu adalah kota ataupun kabupaten, itu tidak perlu dibuat yang namanya wakil, ya.
cukuplah yang namanya bupati ataupun wali kotanya saja yang dipilih, karena itu akan membebani APBD. Sedangkan untuk daerah yang besar, yang penduduknya sampai jutaan misalnya di kabupaten kota, itu bisa dibuat wakilnya itu lebih dari satu. Nanti ada pembagian-pembagian tugas daripada wakil. Itu bisa didesain, tapi kemudian itu hanya sebuah wacana. Ya, kita harapkan nanti pembentuk undang-undang mendengarkan video ini sehingga mereka memiliki inspirasi untuk mendesain bagaimana sistem pemilihan kepala daerah kita itu yang lebih bagus. Dari penjelasan-penjelasan tadi bahwa pada dasarnya kita akan melawan ataupun menolak wacana daripada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memunculkan dua opsi, yaitu pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung. Ibarat perumpamaan teman-teman, kalau misalnya kita punya sepatu, rupanya sepatunya itu kekecilan di kaki kita, bukan kaki kita yang harus diperkecil atau dipotong ya, tapi kemudian kita mencari sepatu yang lebih besar dan pas dengan kaki kita. Ini pun seperti itu. Kalau misalnya pilkada-pilkada kita itu dipenuhi dengan berbagai permasalahan, bukan pilkadanya yang diubah, tapi kemudian dideteksi permasalahan itu dan apa obatnya. Misalnya, kalau permasalahan pilkada kita pada masa ini adalah yang paling besar itu misalnya adalah politik uang, maka harus dicari kira-kira mekanisme seperti apa untuk mengurangi yang namanya politik uang. Harus kita akui teman-teman, biaya politik dalam pilkada ini sangat tinggi. Dan itu merupakan sesuatu yang kita sangat resahkan sesungguhnya. Karena kalau misalnya Anda lihat saja di masa-masa pandemi ini, misalnya di daerah saya, karena saya berasal dari Samosir, di Samosir itu teman-teman, walaupun belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah, beberapa bakal pasangan calon ini sudah mulai datang ke masyarakat dengan membawa sembako, membagi-bagi beras, membagi-bagi minyak, membagi-bagi uang, dan segala macam. Ini kan kos yang sangat besar. Padahal, kalau misalnya ada aturan yang menjerat itu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu. Sayangnya sekarang, dalam ketentuan undang-undang pilkada kita, bahwa seseorang itu bisa dijerat akan melakukan politik uang ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Atau kemudian beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dalam sistem pilkada kita itu adalah salah satunya adalah pencalonan kepala daerah. Kita lihat dalam sistem pilkada kita itu kan yang namanya kepala daerah dicalonkan oleh dua jalur. Satu dari jalur perseorangan, di mana mereka harus memenuhi KTP dengan syarat-syarat tertentu tergantung jumlah penduduk di masing-masing daerah. Lalu kemudian yang kedua adalah melalui partai politik. Nah, proses pencalonan oleh partai politik ini yang perlu diperbaiki. Jika kita lihat saat ini memang proses pencalonan di partai politik itu belum dilakukan secara demokratis. Agak aneh sesungguhnya partai politik kita, di saat negara kita sudah menerapkan yang namanya desentralisasi, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, justru partai politik kita itu menerapkan yang namanya sentralisasi. Coba Anda bayangkan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik itu memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan siapa yang menjadi calon kepala daerah di setiap daerah. Ini luar biasa. Inilah yang kemudian membuka potensi adanya upaya membeli perahu ataupun politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah. Itulah teman-teman. Jadi yang perlu dilakukan sesungguhnya adalah manajemen pilkada itu supaya tidak high cost ataupun berbiaya besar. Lalu kemudian yang kedua yang perlu dilakukan pembenahan adalah terhadap partai politik sebagai mesin demokrasi di daerah maupun di Indonesia secara umum. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video kita ini adalah
pada dasarnya Indonesia sudah menerapkan yang namanya pilkada asimetris, di mana tolak ukur ataupun parameter daripada pilkada asimetris itu adalah kekhususan maupun keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pilkada asimetris akan kita tolak jika dasarnya ataupun tolak ukurnya itu sangat ambigu dan tidak mendasar, misalnya seperti indeks demokrasi, kemudian literasi politik, lalu kemudian indeks ekonomi dan lain-lain. Yang namanya pemilihan langsung saya rasa adalah sudah yang terbaik. Yang perlu dilakukan adalah pembenahan maupun manajemen pilkada supaya bisa dilakukan lebih profesional, lebih murah, dan juga saya rasa teman-teman, pilkada langsung ini sudah yang terbaik. Hanya saja diperlukan beberapa perbaikan ataupun pembenahan di beberapa sisi, mulai dari seperti yang tadi, mulai dari parpolnya, kemudian high cost-nya harus diperbaiki, dan juga aktor-aktor yang terlibat di sana. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, tonton, like, dan share video-video ini supaya video ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Salam demokrasi.